innahum yakiduna kaida. Ya. Wa akidu kaida, kata Al-Qur'anul Karim. Baru diakhiri famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Lah, yang famahil itu yang terakhir, yang ketika kalau yang di atas itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Ya, di sini Al-Qur'an menyatakan, saya biarkan nanti sebentar lagi akan dapat kekuatan, akan dia diazab maksud saya. Oke, saya jelasin dulu baru nanti kita balik lagi ke ke bentuknya ya biar memudahkan. Oke. Innahu laqaulul fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut innahu laqaulun ya, laqaulun fasl. Sungguh dia merupakan qaul, ucapan atau kalam, tapi sifatnya fasl. Fasl makna dasarnya adalah faslun ya, pemisah, fasilatun. Jadi kalau kita punya tasbih ya, masing-masing tasbih itu sama, tapi kalau kita kasih pemisah menjadi kelihatan bedanya antara bulatan yang satu dengan bulatan yang kedua, bulatan berikutnya, karena ada pemisahnya ya. Apa fungsi pemisah itu? Pemisah itu memberikan sesuatu menjadi clear, jelas, tidak membingungkan, tidak, kata orang Madura, tidak salbut ya, karena semuanya jelas ya. Semua gambaran dari keruwetan, kesumpekan, gambarannya mix satu sama lain. Sesuatu itu kalau kepisah-pisah itu semuanya menjadi jelas ya. Tapi kalau campur baur jadi satu, embowes ruwetes, sampai kita ngomongnya seperti seperti benang yang sengkarut itu karena saking bulete. Nah, Quran itu satu, menyatakan dirinya sebagai fasl. Apa maksudnya? Pesan Al-Quran, isinya Al-Quran, hukum-hukumnya Al-Quran itu clear, jelas, di otak kita jelas, clear, tidak bulat, semuanya clear, jelas, nomor satu. Yang kedua, hukum Al-Quran itu tegas, dia tidak pernah berubah oleh waktu, tetap saja, namanya fasl. Dia tidak ada kalam yang begitu kokohnya dalam memisahkan antara kebenaran dengan keburukan, antara hak dan batil ya, namanya fasl. Jadi orang mungkin menyatakan Quran itu cuma sekedar folklornya orang Arab zaman dahulu atau dan seterusnya. Quran menyatakan innahu laqaulun fasl. Yang pertama ya, clear, jelas, dia memisahkan antara keburukan dengan kebaikan, dia memisahkan antara hak dan batil, dan dia memberikan hukum yang tegas, tidak pernah berubah. Sedemikian clearnya Al-Quranul Karim itu, namanya fasl. Saya mudahkan, kemarin sudah, saya hanya mereview ulang. Wa ma huwa bil hazl, dan dia bukan hazl. Hazl makna dasarnya sebenarnya kurus. Kalau ada hewan yang kurus, mahzul, dia tidak dikasih makan skinny, ya kurus. Gambarannya itu kalau kurus itu berarti tidak mampu apa-apa, tidak kuat. Sesuatu yang remeh-temeh, nggak kuat, namanya hazl. Atau makna lebihnya kemudian hazl itu sesuatu yang dianggap ya hanya sekedar pembicaraan biasa yang tidak punya kekuatan. Kata-kata yang sekedar untuk hiburan, kata-kata yang sebenarnya hanya untuk entertainment, kata-kata yang sebenarnya ya cuman ya begitu aja udah, nggak ada punya kekuatan, nggak punya kekuatan yang definitif, bisa memisahkan dan seterusnya, namanya hazl. Seperti ungkapan-ungkapan yang cuman sekedar untuk menyenangkan atau apalah, entertainment, namanya hazl. Fungsi intinya adalah hazl itu pokoknya kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang tidak punya kekuatan. Karena mana dasarnya tadi hazl itu skinny, lemah. Ya. Apa maksudnya begini? Kalau kita pikirkan menarik, Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, merubah masyarakat Quraisy itu tidak memiliki apa-apa kalau kita pikirkan kekuatannya. Tidak punya nuklir, tidak punya kesaktian mandraguna, ya. Nabi juga robek pipinya, nah gitu.
giginya juga tanggal dan seterusnya. Nggak punya senjata atau apalah, nggak punya semuanya. Gampangannya itu. Satu-satunya kekuatan Nabi adalah Al-Quranul Karim. Kita ini kalau melihat orang yang mau merubah, kenapa? Tentaranya banyak, ya, yang di belakangnya, atau dia punya persenjataan yang kuat, atau dia punya kekuatan. Rasul itu pada saat itu kalau kita pikirkan, ya hanya satu, ucapan, ide, Al-Quranul Karim. Ya, Belanda menguasai Indonesia kenapa? Ya, dia punya tank, dia punya persenjataan, dia punya dan seterusnya. Jepang bisa menguasai kita, ya karena itu semuanya. Bayangin sekarang ya, di masyarakat yang kokoh masyarakat ini namanya Quraisy, punya semuanya dia, ibaratnya ya untuk konteks saat itu. Lahir seorang nabi dan dibekali oleh Allah dengan kekuatan seperti Nabi Daud yang bisa besi baginya seperti tepung, ya, atau Nabi Sulaiman yang punya tentara sekian dan seterusnya, ya, jin-jin tuh semuanya menjadi pendukungnya. Enggak. Kalau kita perhatikan dalam pengertian normal ya, Muhammad tidak punya nopo-nopo. Ya, tidak punya apa-apa. Yang dimiliki hanyalah Al-Quranul Karim. Tapi ternyata sebagaimana kata Al-Quranul Karim, innahu laqaulun fasl. Tapi dengan Al-Quran itu sangat kokoh ternyata, sangat powerful Quran itu. Mereka menyatakan, itu cuma ucapan biasa, hanya itu aja ucapan senda gurau, itu hanya ucapan yang tidak punya kekuatan. Buktinya, lihat sekarang, orang Quraisy itu berusaha apapun saja untuk menghalangi dakwah Rasul, padahal hanya untuk ngelawan ucapan kalau kita pikir. Lah gitu. Lah iyo, sampai mengerahkan kekuatannya, sampai membunuh Nabi, sampai membunuh sahabatnya, sampai melakukan semuanya. Ngelawan apa kalau kita pikirkan itu? Melawan qaul. Ya kalau kita pikir, ya Allah. Benarlah Al-Quran ketika Quran menyatakan innahu laqaulun fasl. Dia powerful speech. Dia ucapan yang definitif. Dia seperti ucapan gini ya. Kita ini kalau memikir ucapan yang kokoh, itu kan ucapannya hakim, ucapannya polisi. Tak tangkap kamu, tangkap. Tapi kalau ada orang biasa di pinggir, tak tangkap kamu, ya tangkap. Bermun sopo? Kamu siapa? Kekuatanmu apa? Lah begitu toh. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Kita ini kalau mikir, iya ya, padahal posisi Nabi pada saat itu, karena ini ayat Makkiyah, nggak punya apa-apa Nabi. Nabi bukan seorang pemimpin negara matur nuwun seperti di Madinah, enggak. Nabi ibaratnya cuman dai pada saat itu, nabi saja, nggak punya kekuatan apa-apa. Ibarat yang kalau kita ngomong sederhananya ya, di hadapan kaum Quraisy yang memiliki semuanya, persenjataan, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, Nabi nggak punya apa-apa ibaratnya. Cuman dibekali Allah dengan innahu laqaulun fasl. Masya Allah. Ya, tetapi shadaqallahul azim. Ucapan itu yang membuat yang sangat kokohnya itu. Ternyata kita ini bisa melawan. Nanti Al-Quran menyatakan kamu itu lemah. Sekarang ini dilawankan ketika Quran ngomong innahu laqaulun fasl. Lawannya apa tadi itu? Kamu itu yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, kamu itu mimma khuliq. Ya, khuliqa min dan seterusnya itu. Kamu dari air yang dipancarkan, kamu lemah, tidak punya apa-apa. Apa maksudnya? Kalau kamu ingin kuat, peganglah qaulun fasl. Yang menjadi powerful. Memang kamu lemah, fisiknya kamu lemah. Kekuatan manusia itu bukan pada fisiknya. Kekuatan manusia itu paling utama adalah pada idenya, pada kekuatan pikirannya, pada kekuatan idenya. Dan kalau orang itu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, itu yang akan membuat powerful orang tersebut. Untuk hikmah buat kita ya. Bagi Nabi Muhammad SAW, dia qaulun fasl. Apalagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Masya Allah ya. Amir bin Tufail ya, ketika datang ke Madinah, dia orang yang paling pintar, Masya Allah ya. Orang paling pintar di kampungnya, pemimpin kampungnya ya.
Tufail bin Amr ad-Dausi ya. Tufail bin Amr namanya. Tufail ini ketika sampai di Mekah, Abu Jahal takut. Kenapa? Karena Abu Jahal ini Tufail orang pinter dan dia pemimpin kaumnya, suku Daus, sukunya Abu Hurairah. Nanti Abu Hurairah masuk Islam karena Tufail bin Amr. Katanya Abu Jahal, ini kalau sampai dia datang ke Mekah, kemudian mendengarkan Al-Quran, terus dia terpesona dengan Al-Quranul Karim, bahaya nanti ini. Kalau sampai dia masuk Islam gara-gara kekuatannya Al-Quranul Karim, nanti satu kampung itu bisa masuk Islam semuanya. Maka kita harus hadang dulu Tufail bin Amr sebelum dia masuk ke kota Mekah melakukan tawaf. Didatangi oleh Abu Jahal, dibilangin, kamu lebih baik, kamu tahu enggak, di Mekah itu ada orang namanya Muhammad. Dia melafalkan ucapan-ucapan yang kalau kamu dengar itu bisa membahayakan kamu. Ucapannya itu seperti sihir, bisa memecah antara ayah dengan anaknya, bisa memisahkan hubungan kekeluargaan, membuat morat-marit keadaan di Mekah saat ini karena ucapannya. Kata Abu Jahal, maka sebaiknya kamu taruh kapas di kupingmu, biar saat kamu tawaf kamu tidak mendengar kata-kata Muhammad SAW. Diturutin oleh Tufail bin Amr, dikasih kapas di sininya. Masya Allah, dia tawaf, kemudian dia melihat Nabi Muhammad sedang sholat di depan Ka'bah. Nah, tetapi indahnya Nabi Muhammad sholat itu, rukuknya, sujudnya, terkesima Tufail bin Amr. Ngelihat orang itu kan, kalau kita ini ngelihat ada orang yang khudu saat dia sholat itu, kan terpikat juga akhirnya ngelihat orang kok sebegitu seriusnya ya, orang kok sebegitu khusyuknya ya. Pelan-pelan, jadi meskipun dia awalnya tawafnya di luar, jauh dari Nabi, pelan-pelan dia nggak tahan. Deketin Nabi, tambah dekat. Terus dia mikir-mikir, lah iya, saya ini kan orang paling pinter di kampung saya, orang paling jenius. Ngapain saya kok ngikutin katanya Abu Jahal itu? Dan saya tahu syair semuanya. Kalau apa yang saya dengar itu baik, toh itu buat kebaikan saya. Kalau yang saya dengar itu keburukan, saya kan juga bisa membuangnya. Lah yuk, kok saya seperti orang dicocok hidungnya saja, dibuang kemudian. Dia dengar Rasulullah SAW, ada dua riwayat. Yang pertama, Rasul membaca nanti mendengar trikul itu, Qulhuwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Satu riwayat Rasul membacakan kepada Tufail bin Amr khutbatul hajah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhirih. Satu riwayat dengerin Qulhuwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq niku trikul. Ya, surah favorit yang kita hafal semuanya itu. Ya. Jadi begitu dia mendengar, yang menarik, berubah semuanya itu. Kata dia, ini bukan kalimatnya manusia ini. Dan rontok semuanya itu. Ya, ketakutannya, semuanya lah, munafiknya, permusuhannya, semua kotoran hatinya itu, penyakit-penyakit hatinya hancur semuanya, masuk Islam Tufail bin Amr. Dan nanti minta doakan kepada Rasulullah SAW agar dia punya kemanfaatan, dan Rasul mendoakan semoga dia menjadi jalan hidayah buat orang yang lain. Tidak kurang dari 80 keluarga diislamkan oleh Tufail bin Amr saat dia nanti datang lagi ke Rasulullah SAW membawa hampir 80 keluarga. Kalau keluarga dulu, zaman dahulu ya, ibu saya saja 8 anaknya. Nih, jadi zaman dahulu katakanlah lah 5 orang saja. Apalagi orang Arab zaman dahulu. Bayangin, 5 kali 80 udah berapa orang diislamkan oleh Tufail bin Amr. Ya. Nah, itu namanya qaulun fasl. Namanya qaulun fasl. Dia bisa memisahkan keburukan dengan kebaikan, hak dengan batil. Dia memisahkan diri dari kitab-kitab sebelumnya. Dia memisahkan diri dari pikirannya manusia. Memang beda banget nanti stylenya, gaya, semuanya di Al-Quranul Karim itu. Quran itu satu-satunya, karena itu dia tidak bisa diasosiasikan dengan apapun saja. Dia berbeda dengan cara manusia berpikir, dia berbeda dengan semuanya, namanya fasl. Jadi luas pengertiannya fasl itu, bisa kemana-mana ya.
Karena maknanya bisa ke maknanya bisa ke ke sifat pemisahannya sendiri, clear buat otak kita, tapi juga bisa dipisahkan dari apapun saja buku-buku yang ada di dunia ini. Itu Al-Quranul Karim. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Dia bukan ucapan yang lemah, entertainment. Ya, ini juga ya yang menarik, siapa yang ngomong hazl itu? Orang di luar Islam. Tetapi yang menarik, orang di luar Islam sendiri yang juga ternyata tidak sesuai dengan ucapannya, karena menyatakan Quran itu hanyalah hazl. Mulai zamannya Abu Jahal. Kalau hazl, kenapa Abu Jahal itu kok terus-menerus mendengarkan Al-Quran? Kenapa Abu Jahal itu kok takutan sama Al-Quranul Karim? Dan seterusnya, sampai nanti detik hari ini. Karena itu setelah Al-Quran menyatakan wa ma huwa bil hazl, apa kalimatnya? Innahum yakiduna kaida. Lihat sekarang. Innahum yakiduna. Sesungguhnya mereka itu, siapa? Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, sampai nanti yaumul qiyamah ya. Semua orang-orang yang memusuhi Islam. Innahum pakai taukid. Innahum, sungguh mereka itu. Maksudnya apa? Mereka melakukan banyak usaha, sungguh-sungguh mereka itu. Bukan sekedar biasa mereka melakukan. Ngapain mereka? Yakiduna. Sudah dikasih inna, pakainya fi'il mudhari' lagi. Innanya menunjukkan taukid, sungguh-sungguh. Yakidunya menunjukkan fi'il mudhari', pekerjaan yang dilakukan bukan sekali, berkali-kali mereka melakukan. Melakukan apa? Kaid. Ada makar, ada kaid. Usaha yang dilakukan untuk penipuan, namanya kaid atau plot dalam bahasa Inggris ya, plot, perencanaan busuk. Kalau kita punya rencana tapi ini niatnya buruk, namanya makar atau plot. Bedanya apa gini? Kalau sama-sama sebenarnya, makar itu kalau orang membiarkan sepertinya kita ini menang, tapi nanti ujungnya kita akan kalah. Ya, makanya ada penipuan unsur di dalamnya, baik makar atau kaid. Bedanya begini. Kalau kaid itu bedanya nomor satu, di dalamnya untuk membalas. Karena kamu telah nyakitin saya akan sakitin balik kamu. Nah itu ada unsur itunya, ada unsur pembalasan nomor satu. Nomor dua, bedanya kalau kaid itu yang nampak sama yang tidak nampak berbeda. Seperti melakukan A, ujungnya ini mestinya B, tapi ternyata yang dilakukan itu niatnya bukan itu. Ada niat tersembunyi, beda dengan makar. Tapi maksudnya, pintu masuknya dari sana. Caranya. Lah, tapi niatannya apa ini? Untuk apa ini? Kalau berbeda antara yang dilakukan sepertinya perjuangan politik misalnya, tapi sebenarnya tujuannya ekonomi, namanya kaid. Tapi kalau jelas dua-duanya, namanya makar. Tujuannya politik, ya memang untuk meraih kekuasaan politik, namanya makar. Seperti NII, gitu. Misalnya, ini jelas negara Indonesia, dia mau merubah kerjanya ya cuman kerja politik, yang memang melakukan itu, dan seterusnya, namanya makar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau kaid bedanya koyoe politik tapi asline ekonomi misalnya, namanya kaid, seperti yang dilakukan oleh Abroha ya. Ara'aita alladhi yukadzdzib alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum, kata Al-Qur'an. Quran tidak menggunakan makar tapi menggunakan kaid. Kenapa? Karena Abroha menyatakan ini perang agama. Dia datangin kerajaan Syria, datangin kerajaan Habasyah, karena dia mengikat ini gereja kita dihancurkan nih. Sepertinya perang agama, dan ngirimin semuanya. Syria ngirimin tentaranya, Habasyah ngirimin tentaranya. Karena itu menjadi kekuatan yang besar, berangkat ke Mekah. Untuk apa? Nyerang negara kafir, ibaratnya begitu. Kekuatan kafir yang jelek-jelekin kita, agama.
Makanya perang. Padahal niatnya Abraha apa? Niatnya itu biar daerahnya dia, yaitu Yaman, negerinya dia, itu nanti bisa menjadi pusat ekonomi baru. Karena dulu pusat ekonomi Yaman, tapi gara-gara kena banjir, kemudian portnya itu saya Pak? Pelabuhannya itu yang dulu buat transit itu hancur kena banjir, sehingga sekarang orang tidak jadi milih Yaman lagi ceritanya dulu. Lah, sementara Mekah tetap menjadi destinasi. Kenapa? Karena ada Mekah, ada Ka'bah itu. Makanya kata Abraha, gimana ya cara membalikan Yaman lagi itu? Dia membangun katedral yang sangat tinggi, namanya Al-Qulais. Kalau orang nonton pucuknya, kopiahnya jatuh saking tingginya. Jadi gini nih, jatuh kopiahnya saking tingginya. Ternyata begitu dibikin itu tidak ada orang datang ke Yaman tetap. Orangnya tetap ke Mekah gitu. Padahal kata dia kalau orang banyak datang menjadi pusat ekonomi. Marah nih, malah diece-ece tentang Arab. Orang Arab itu kan orang Yaman, orang Hadramaut, semuanya itu orang Arab. Kata dia, "You kira kamu bangun itu orang-orang itu pada datang ke kamu, ya gak ada apa itu katedral itu." Dan seterusnya. Lah terus tidak tahu siapa yang melakukan insiden ini, apakah Abraha sendiri atau orang Arab sendiri, wallahu alam. Dibuat ada sebagian buang sampah ke sana, terus sampai ada pembakaran sedikit. Saya tidak tahu, dugaan saya sih Abraha sendiri, tapi Abraha menyatakan orang Arab bahkan ngece-ngece menjelek-jelekan katedral kita. Nilai itu yang dipakai untuk membujuk kerajaan Syria sama Habasyah saat itu. Makanya mereka berkoalisi nyerang Mekah. Tujuannya Abraha apa? Ayo kita serang bareng-bareng. Tapi tujuan saya, kalau Mekah sudah hancur, Ka'bah hancur, tidak ada lain, orang akan tertarik kepada Yaman. Tujuan dia ekonomi, ngoten. Tapi bilangnya ke kerajaan-kerajaan yang lain apa? Agomo. Seperti George Bush dulu loh. Dia menyatakan crusade waktu nyerang Irak, perang salib. Itu kalimat yang keluar dari omongannya George Bush sendiri. Crusade kata dia. Padahal ujungnya apa? Ekonomi ya. Makanya ada filmnya 9/11 bikinannya siapa, Mur saya lupa itu, yang Fahrenheit ya. Fahrenheit dulu terkenal ya, film dokumenter untuk nunjukin itu. Tujuannya ya oil gitu, minyak, ekonomi. Nah, kalau orang itu bikin perencanaan tapi berbeda antara yang kelihatan dengan motifnya, namanya gaib. Nah sekarang diperlihatkan kata Allah, innahum yakiduna. Mereka itu sungguh-sungguh melakukan apa? Gaib. Coba jenengan pikirkan berapa banyak yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hanya untuk ngelawan Al-Quran. Yang awalnya dianggap Quran itu apa? Nggak punya kekuatan Quran itu. Quran itu apa? Hazal Quran itu. Quran itu apa? Entertainment itu. Kalau kita pikirin, Masya Allah. Oke lah, kita lihat zamannya Abu Jahal, orang-orang Quraisy. Apa yang mereka lakukan terhadap Quran? Nyaingin Quran, tidak berhasil dia. Bikin puisi, bikin apa, malah diketawain. Musailamah Al-Kadzdzab tanya, baru saja apa ayat Quran yang baru saja turun? Ada ayat yang turun, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Dengerin Musailamah Al-Kadzdzab, kata dia, aku juga bisa. Baru saja Quran juga turun kepadaku, kata dia. Baru saja wahyu turun kepadaku. Apa bunyinya? Kata dia, baru dia ngarang kemudian. Al-fil, wa ma adraka mal-fil. Ya, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Batnuhu kabir, wa udhunuhu kabir, kata dia. Wa udhunuhu tawil, kata dia. Gajah, apakah gajah? Tahukah kamu gajah? Perutnya besar, telinganya panjang, kata dia. Orang yang mendengarkan, hei Musailamah, kamu justru memang pembohong. Kamu tahu itu bukan wahyu, itu kamu bikin sendiri. Karena itu dikenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia niru, dipikir Quran itu cuma sekedar iramanya. Orang sekarang niru bikin Quran itu paling banter iramanya.
Dan susah orang mikir irama plus mikir konten. Mumet tuh pikiran nih. Kita ini kalau mikir irama, konten biasanya nggak kena. Nih, sampean mikir pantun itu loh. Ada gula, ada semut. Ya, apa maksudnya gula sampai semut? Nggak ada gunanya sebenarnya. Karena belakangnya saja. Nah, Masya Allah Quran itu. Nah, lihat. Dipakai menggunakan syair, dah berhasil dia. Diancam Nabi Muhammad, dah berhasil dia. Diboikot secara sosial ekonomi, dah berhasil dia. Mau dibunuh, dah berhasil. Diperangi, semua dilakukan oleh orang Quraisy. Kita lihat sekarang, apa yang orang lakukan terhadap Al-Quran, yang dikatakan apa sih Quran itu, tidak punya kekuatan. Sekarang kita pikirin apa yang mereka sudah lakuin. Berapa banyak studi yang dilakukan untuk menghancurkan Al-Quran, buku-buku ditulis untuk menjelek-jelekkan Al-Quran, banyak sekali, mulai zaman dahulu kala. Masya Allah ya, untuk nujuin apa? Dia ngomong hazal, tapi dia sendiri sebenarnya menyadari ini bukan hazal, ini fasal ya, ini kokoh, ini kuat. Dibikin film untuk jelek-jelekin Quran. Nah gitu. Bening Quran sampai gerakan membakar Al-Quran. Kalau kita pikirin itu, saking apanya itu, saking di hotel Asyidda ya di Batu sampai diinjak-injak Quran dan dibakar. Untuk nujuin apa? Lah kalau dia lemah, ngapain kamu injak-injak itu? Kalau kamu menganggap Quran itu tidak punya kekuatan, tidak powerful Quran itu, yang merubah manusia, merubah otaknya, hatta sampai bikin peradaban gilang gemilang dulu di masa Abbasiyah, hanya karena Quranul Karim. Masya Allah. Quran menyatakan innahum yakiduna kaida. Bayangin kalimatnya ya, dipakai fi'il mutlak, dikasih innahum yakiduna kaida. Saking nemennya mereka berusaha apapun untuk melakukan itu, untuk dan seterusnya. Karena apa Al-Quran mau bilang, kamu itu lemah, memang kamu tidak punya apa-apa, tapi kalau kamu sudah memegangi Quran, kamu hidup dengan Al-Quranul Karim, kamu kokoh, musuhmu akan gentar, kira-kira begitu. Dan mereka mau melakukan apapun saja ya, hanya untuk membungkam Al-Quranul Karim. Innahum yakiduna kaida. Kata Al-Quran, wa akidu kaida, dan aku juga akan bikin makar, bikin kait kepadamu. Nah, tetapi menarik, kalau orang-orang ini orang Quraisy itu menggunakan innahum ya, innahum sungguh-sungguh, Allah tidak menggunakan kata inna wa akidu kaida ya, mereka sungguh-sungguh ngoyo melakukan berbagai macam untuk menghancurkan Al-Quran, untuk menghancurkan Rasulullah SAW sebagai manifestasi Al-Quranul Karim. Tapi kata Allah SWT, wa akidu kaida, aku juga akan melakukannya, membalasnya juga, bikin plot juga, tetapi tanpa inna, untuk menunjukkan apa? Mudahnya Allah. Nomor satu, mengokohkan juga kepada Nabi Muhammad dan orang mukmin. Tenang saja, kamu kira Allah tidak melihat, dan Allah tidak merencanakan juga. Allah juga melakukan perencanaan juga. Ya, tetapi tenang aja, kul Muhammad, tenang. Ibaratnya, tenang orang, jangan dikira Allah juga tidak merencanakan. Nah, itu yang harus masuk di otak kita. Kenapa? Karena habis energi kita kalau ngurusin mereka. Tidak akan pernah selesai. Jangan kalau mikirin orang-orang yang memusuhi Islam terus itu sampai yaumul kiamah. Dan energi kita habis kalau kita mikirin itu. Ya harus kita lawan, tapi lawanlah dengan cara yang baik, nomor satu ya, dan tidak ngabisin emosi kita. Kenapa? Karena salah satu yang mau diambil oleh mereka adalah kemarahan kita, sehingga kemudian benarlah pernyataan mereka. Lihat dulu, orang itu kalau pakai Al-Quran ya gitu, destruktif, kayak binatang ya, bakar-bakar, ngerusak-ngerusak. Itu memang yang mau mereka cari, banyak motifnya mereka. Jadi kadang-kadang mereka bikin itu bukan tujuan hanya untuk menjelekkan Quran saja, karena dia mau membuktikan kepada semua orang, lihat wataknya orang Islam. Kenapa bisa begitu itu? Ya karena Quran, lihat tuh.
memang Quran itu kitabnya teroris, gitu jadinya. Makanya kita harus tahu diri, harus mengerti kita apa sikap yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya, Masya Allah, itu yang harus kita pikirkan ya. Misalnya Gillen Posten ya, bikin karikatur, atau Charlie Hebdo dulu kalau jangan masih ingat ya, di Prancis, majalah Prancis, majalah karikatur itu bikin Nabi Muhammad yang dikasih bom di kepalanya itu ya, ramelah dunia. Coba kalau kita pikirin, wah Pakistan berjalan, ya nutup, wah dan seterusnya, bakar-bakar, demo di depan kedutaan Prancis, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak menyalahkan itu, tentu kita harus mengekspresikan ke dunia bahwa memang dunia mengakui freedom of speech, expression ya, of speech, tapi tidak boleh juga melanggar haknya orang lain dan seterusnya. Dunia harus tahu itu, tapi harus kita hati-hati. Jangan sampai bakar, jangan sampai bikin chaos, jangan sampai. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, benarlah Charlie Hebdo. Karena Charlie Hebdo bisa lihat itu loh akibat orang belajar Quran, ngerusak bisanya. Jadi alih-alih kita menyuarakan kezaliman yang dilakukan oleh Charlie Hebdo, justru orang di luar itu justru melihat, lah iya ya, memang bisa jadi teroris orang itu kalau belajar Quran. Nomor satu, justru apa yang kita lakukan itu tidak memberikan manfaat, nomor satu. Nomor dua, itu menjadi kampanye gratis buat Charlie Hebdo, marketing gratis buat Charlie Hebdo. Bahkan ada studi yang menunjukkan pasca begitu itu naik oplahnya Charlie Hebdo. Tak kurang ajar tuh. Memang itu yang mereka mauin. Dia mau dapat iklan gratis. Akhirnya semua orang mencari koran Charlie Hebdo dan dia dapat uang. Wah, itu tujuan dia. Dan dia gini-gini kipas-kipas dia. Ya kamu teriak-teriak aja seperti anjing sana teriak-teriak. Saya dapat cuannya. Makanya kita jangan kita harus mengambil sikap yang benar. Apakah tidak boleh demonstrasi? Boleh, karena itu untuk menyuarakan di mata bahwa orang Islam tidak boleh dihinakan dan seterusnya. Kita punya hak untuk itu. Tapi kalau kita sampai kebablasan dan seterusnya, itu juga bumerang buat kita ya, dan seterusnya lah, cari dan seterusnya, bawa ke international court dan seterusnya. Itu cara yang. Atau ada orang yang sampai emosian sudah tidak tahan, udahlah bom aja lah, kelamaan. Justru malah kita dengan emosi melakukannya itu. Dan Quran mengingatkan kita, wala tasma'unna katsiran, dan kamu akan mendengarkan adzan katsiran, hal yang menyakitkan itu keluar dari orang-orang musyrik, keluar dari orang-orang kafir, nyakitin Islam sampai yaumul qiyamah. Kalimatnya pakai fi'il madhi, kayak fi'il mudhari'. Lah terus ngapain kita ngabisin energi untuk membendung itu? Yang alih-alih biarin aja, seperti anjing menggonggong. Fokus kita pada tujuan kita, terus nyebarin Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Kalau ada yang melawan, harus ada tetap yang melawan, karena tidak boleh dibiarkan kezaliman itu, tapi dengan cara yang cerdas, dengan cara-cara yang cerdas, ya, bukan dengan cara yang justru makin membesarkan dia. Ya Hollywood ya tugasnya bikin film begitu memang, dia cari uang lewat itu. Jadi setiap dia, saya marah sama film Hollywood itu, semua jelek-jelekin Quran, jelek-jelekin Islam. Semakin jenengan marah, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar, oplahnya makin tinggi mereka, makin diuntungkan mereka. Apakah itu yang kita mauin? Ayo tuh, setiap mereka bikin film, terus ada jelekin Islam, wah, terus kita bakar dan seterusnya, naik itu filmnya itu. Mereka kipas-kipas, yes, berhasil saya. Itu otaknya di belakang mereka itu. Karena tidak ada yang di otaknya mereka itu kecuali duit, kecuali kebahagiaan dunia ini. Dan kita jangan mau ditipu. Kita ini babak belur kalau mau begitu. Sudah agama kita diremehkan, malah justru kita mengayakan mereka. Masya Allah kalau kita pikirkan. Lah makanya saya bukan berarti kita harus pasif ya, harus tetap aktif, tapi tetap dengan cara yang baik. Innahum yakidu. Yang paling terakhir apa? Wa akidu kaida. Jangan pernah berpikir Allah diam.
Mereka banyak melakukan. Kadang-kadang kita putus asa, apalagi kalau kita berada di negara Muslim minoritas. Nonton, ya apa sih orang semuanya kok nyakitin Islam? Apalagi coba sehabis 9/11, ketakutan kita. Mau ke luar negeri, kasihan. Masya Allah, saya waktu itu neliti ke Eropa, masih ya sama teman saya. Itu ada perempuan juga. Karena takut pakai jilbab, ya, jadi dia pakai jilbaban, terus pakai topi lah, atau pakai ditutupin lagi, biar tidak terlampau kelihatan jilbaban. Tujuannya cuma satu, karena semua orang masih memandang, apalagi setelah 9/11 dan seterusnya, makin berat. Tapi jangan dikira bahwa Allah itu tidak punya wa'aqidu kaidah. Allah juga wa'aqidu kaidah. Buku paling terlaris setelah 9/11 apa? Al-Quranul Karim. Jumlah orang masuk Islam setelah yang paling tertinggi di Amerika setelah 9/11. Semua ada rencananya. Dan Allah itu tidak pasti akan membalas itu semuanya. Apa dikira mereka itu dibiarin oleh Allah? Enggak. Pasti ada balasannya semuanya itu. Ya. Wong salah satu aktivis politik Belanda yang juga sayap kanan sekali, dia benci terhadap Islam, mau menghilangkan orang Islam di Belanda, masuk Islam. Kita tidak tahu semuanya, macam-macam. Siapa yang tidak marah? Saya juga marah itu. Siapa namanya? Paula Hitchen atau siapa saya lupa, dari partai sayap kanan yang benci sama Islam di Australia. Ya, dia apa namanya? Pakai burqa, ya, pakai niqab, burqa dan seterusnya itu di parlemen gini, terus dibuka sama dia karena untuk melawan Islam itu, dan itu dia lakukan di parlemen Australia, kelompok sayap kanan. Marah memang kita, kurang ngajar sekali ya, kata-katanya jelek sekali terhadap Islam dan seterusnya. Ya tentu kita harus melawan kezaliman. Tapi satu, lawanlah dengan cara yang cerdas, tidak pakai emosi. Tetaplah dengan aturan Allah, cara kita membalas bagaimana dan seterusnya. Dan yang paling diingatkan melalui ayat ini, wa aqidu kaida, kata Allah SWT. Mereka bikin plot, rencana busuk dan seterusnya. Saya juga merencanakan buat mereka. Tenang aja Muhammad. Karena kadang-kadang kita stres dong, ya oh bos pangeran nih. Mereka sudah nyakitin kita begini begitu kok, ya enggak, kita ini stres kadang-kadang. Apalagi kalau kita ini benar-benar aktivis Islam, itu kan perasaan aduh, kok kalah terus kita ini, gini, semuanya. Wa aqidu kaidah. Dan Quran tidak menggunakan inna, wa aqidu kaidah, gampang buat Allah itu. Nomor satu. Dan kalau kita pikirkan semuanya, belajarlah dari kisah sejarah. Semua orang dulu, ya, semua hal telah dilakukan untuk memusuhi agama ini, ya, untuk memusuhi Al-Quranul Karim. Semuanya dilakukan. Jangan pelajari apa yang dilakukan oleh orang Quraisy, apa yang dilakukan oleh orang munafik, semuanya. Hatta tidak kena semuanya, dari semua sisi lah. Udah mentok, tidak ada kena semuanya. Oke, dari istrinya Nabi, bikin rumor, ya dah. Dalam perjalanan pulang perang, surat An-Nur kita semuanya tahu, ya, Aisyah kehilangan kalungnya, dan kalung itu sentimental buat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, perempuan-perempuan saat itu slim, makannya tidak banyak, kata Aisyah, sehingga ketika di sekudup itu Aisyah nggak ada sama ataupun ada, itu tidak terlampau berarti buat orang Quraisy. Seperti mungkin berapa kilo lah. Jadi tidak tahu waktu Aisyah nggak ada, tidur Aisyah. Ya. Terus Sofwan ibn Mu'attal yang berada di belakang mendapati di malam hari sudah. Dia cuma melihat istri Nabi, kaget. Satu-satunya kalimat yang keluar dari Sofwan ibn Mu'attal, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada ucapan yang lain kecuali kalimat itu saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk menunjukkan karakternya Sofwan ibn Mu'attal. Ngoten tok Mas Mu'attal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dipersilahkan naik ke atas untanya Sofwan Mu'attal yang membawa,
kendalinya. Jalan terus sampai ketemu pasukan Rasulullah SAW ke Madinah. Tapi orang munafik yang juga menjadi pasukan Nabi saat itu, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, ngelihat itu semuanya. Mulai digoreng, lihat. Innahum yakiduna. Tetap mawon digoreng. Teng sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ma najat minhu, kata dia. Wa ma naja minha, kata dia. Si perempuan itu tidak selamat dari si laki-laki itu, dan si laki-laki itu nggak selamat dari si perempuan itu. Itu kalimatnya dalam Sahih Bukhari. Kalau sekarang, ibarat kalau sekarang bahasanya, ya gak mungkin lah wodonome lanang wedok sak mobil kelurung dua-duaan lagi. Kati opo? Coba pikirno kati opo? Gak mungkin lah. Ngoten nek zaman saniki. Ngomongin Abdullah bin Ubay bin Salul, kurang ajarnya. Dan semua orang tahu kalau memang yang datang telat mereka berdua. Datanya kokoh sekali ini. Mulai ditaruh Facebook, Twitter, semuanya ditaruh. Coba bayangkan. Nabi sumpek, gak bisa ngapa-ngapain. Masyarakat terbelah. Rumor itu beredar 1 bulan lamanya. Sampai bukan hanya orang Yahudi munafik yang mempercayai berita rumor itu, orang Islam, sebagian orang Islam ikut menyebarkan. Dan bukan tanggung-tanggung ini, bukan orang Islam biasa. Kakaknya istrinya Rasulullah, bayangin. Kakaknya istrinya Nabi, Hamnah binti Jakshin, istrinya Nabi Zainab. Kakaknya ikut nyebarin. Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah yang punya podium di Madinah, di Masjid Nabawi, untuk membela Nabi kalau syair. Hasan bin Sabit yang ikut perang Badar, semua ikut perang Badar ahli surga, jaminan itu sudah dari Allah SWT. Bahkan Allah menyatakan sakarepe wong iku wis kate nglakoni apa terserah dia. Pasti kalau orang ikut perang Badar ahli surga. Dia mau melakukan apapun aja digaranti oleh Allah SWT. Bayangkan, ikut menyebarkan. Plus siapa lagi? Jadi saking masifnya itu, sampai ponaannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Mistaq bin Utsatsa. Bayangin 3 sahabat Nabi. Quran bahkan tidak menyebut 3, usbatun minkum. Yang kita kenal 3 orang. Tapi Quran menyatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, kata Al-Quran. Sekelompok dari kalian sendiri. Usbah itu berapa? Kalau dalam bahasa Arab, usbah itu adalah 3 sampai 10 pendapat pertama, pendapat kedua 10 sampai 40 orang. Bayangin itu. Saking apanya itu, saking masifnya. Gara-gara siapa? Gara-gara ini tadi. Kurang ajarnya Abdullah bin Ubay bin Salul bikin kait. Nabi sumpek ya opo iki. Tapi Nabi bikin cara yang benar. Itu cara yang dilakukan oleh Nabi. Orang yang dekat dulu, keluarga dalam dulu ditanyain. Usamah bin Zaid. Apa? Berarti putu ya, anak angkat Nabi Zaid bin Harisa. Punya anak namanya Usamah. Usamah bin Zaid ditanyain, gimana pendapatmu tentang Aisyah? Wallahi ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat kecuali kebaikan pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib ditanyai, ya apa Ali? Jawabannya Ali yang benar ya. Allah itu tidak menyempitkan engkau, tidak menyusahkan engkau ya Rasulullah. Masih banyak wanita seperti Aisyah yang lain. Ali itu bukan benci sama Aisyah, sama sekali enggak. Tapi karena dia sangat kasihan sama Nabi, sing sumpek. Karena ini gimana? Karena ini dilancarkan oleh orang Quraisy, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah, bukan hanya untuk menjelekkan Aisyah, tapi siapa yang mau digrogotin? Rasulullah, kredibilitas Rasul sebagai seorang suami. Karena kalau sampai itu benar-benar selingkuh, hancur Rasul sebagai suami. Dan ngatur bojone gak iso kok ati dadi pemimpin. Hancur Islam. Itu yang mau digarap oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah. Kalau kita pikirin. Jadi Ali kasihan. Itu kenapa Aisyah tidak senang dengan komentar Ali. Karena kata Ali bin Abi Thalib,
Allah mboten nyempitkan jenengan ya Rasulullah. Masih banyak maksudnya pun mikir juru-juru. Kalau emang Aisyah banolah cerainya akan mawon ibaratnya. Udahlah, masih banyak yang lain. Ya, istri-istri kalau mau seperti Aisyah masih banyak yang lain. Sebenarnya itu diucapkan karena apa? Karena sumpek. Ya. Belum cukup Barirah, pembantunya Aisyah yang 24 jam bersama Aisyah. Piye, Mbak? Menurut Anda gimana Aisyah itu Barirah? Kata Barirah, wallahi saya tidak pernah melihat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha satu kejelekan pun kecuali kebaikan saja. Yang saya ingat cuma satu saja kejelekan dia, yaitu suatu saat dia bikin roti, waktu sudah bikin adonan roti tertidur, terus adonannya dimakan oleh hewan. Ya situ aja, lalai dalam waktu bikin roti, itu aja kelemahannya. Masya Allah. Belum cukup Rasul, belum cukup. Udah dari keluarga dekat semua positif, ngumpulin semua sahabat di masjid, ditanyain sama Rasulullah, gimana pendapat kalian terhadap Aisyah, gimana pendapat kalian terhadap Sofwan. Yang saya ketahui Sofwan orang yang baik, semuanya positif baik. Siapa yang bela saya? Kalau nanti ketemu siapa ini yang bikin gara-gara ini? Ansor bilang, saya siap bunuh ya Rasulullah. Khazrajnya, saya siap bunuh ya Rasulullah. Mereka sanggup, wah enggak bisa saya. Terus oke. Dah, sekarang firm. Karena Rasul ingin memastikan orang-orang masih ikut Nabi atau enggak. Masya Allah kalau kita pikirin. Bayangin apa yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah sampai kalau nangis itu bukan keluar air matanya. Dalam hadis Bukhari kalimatnya itu sampai aku menyangka al-dhunnu, kata dia, saya menyangka jantung saya ini akan pecah karena saking nangis terus. 1 bulan nangis terus, tidak ada apa-apa, wahyu tidak turun, apa-apa tidak turun. Aisyah tidak kuat. Nabi kata Aisyah tidak seperti biasanya. Masuk rumah cuma tanya saja, gimana kabarmu? Baik, udah diem. Tidak ada keceriaan, tidak ada. Tapi tetap baik Nabi, tapi tidak seperti biasanya, kata Aisyah. Gak kuat Aisyah, minta izin pulang ke rumahnya. Masya Allah, bayangkan. Nabi sudah pepek informasi, baru mendatangi Aisyah. Ada Abu Bakar, Ummu Rumman, Aisyah. Ditanyain sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, gini saja, kalau kamu memang tidak selingkuh, bilang kamu tidak selingkuh, Allah pasti membebaskanmu. Tapi kalau kamu memang selingkuh, istighfar dan taubatlah, Allah akan menerima taubat dan istighfarmu. Coba bayangkan, sampai ngomong ngoten, niku lah wis saking nemen itu, sampai Rasulullah ngomong, kon nek pancen selingkuh ngaku. Sekarang bayangkan, kula maca cerita ning mawon kudu nangis mboten kiyat kula. Dan yoyok nopo Aisyah saat itu. Bojone dhewe Rasulullah yang sangat lembut kalimat-kalimatnya sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Kalau kamu selingkuh, ngomong istighfaronya pangeran, tobato. Aisyah terus ngomong, ya Rasulullah, saya ini memang masih muda dan saya belum banyak baca Al-Quran. Kata Aisyah ini, saya kutip perkata ya kalimatnya. Apa kata Aisyah? Saya ini memang masih muda dan saya masih belum banyak baca Al-Quranul Karim. Tapi ya Rasulullah, sungguh saya ini bersih dan Allah tahu kalau saya bersih. Meskipun kalau saya menyatakan saya ini bersih, kebanyakan orang tidak percaya ucapan saya, termasuk juga jenengan. Tapi kalau saya ngomong ini saya selingkuh, semua orang itu lebih mudah menerima kalau saya selingkuh. Ibaratnya semua orang itu keyakinannya wis 90% Aisyah selingkuh. Jadi lek ngomong Aisyah ndak selingkuh, Aisyah kayak bener e. Ngoten. Saking nopone niku, saking kurang ajare tukang yang bikin nopo? Bikin hoax. Yang bikin sampai orang itu ya ndak mungkin lah wis pancen iki wis mesti iku. Jadi lek Aisyah ngomong jujur, alah gorokon. Tapi lek ngomong aku selingkuh, lah iya wis mesti ngoten. Aisyah terus menutup dengan kalimatnya tentang di hadapan Nabi niku. Sampai Aisyah, padahal Aisyah awalnya ngomong tentang sinten? Ayah, ngomong kan dengan Nabi. Kata Abu Bakar, ngomong apa aku, Nduk?
bilang ke Ummu Rumman, ibu ngomong, kata Ummu Rumman ibunya, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Aisyah sendiri yang membalas Rasulullah SAW. Baru turun surah An-Nur mulai ayat ke-11 sampai ayat ke-21. 10 ayat turun untuk Aisyah radhiyallahu anha, membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah ya, Masya Allah. Seneng Rasulullah terus memanggil Aisyah dan menyatakan ihmadillah, bersyukurlah, tahmidlah kepada Allah. Sungguh Allah telah membebaskanmu. Saking senengi ibu Ummu Rumman ngomong nopo, kan Aisyah langsung ke kasur. Mantun ngomong, saya ini sekarang ya Rasulullah, sikap saya ini hanyalah seperti sikapnya Nabi Yakub saat 10 saudaranya Nabi Yusuf membawa baju yang berlumuran darah, kemudian menyatakan Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub tahu anakku goro ini, tapi apalah yang bisa saya katakan? Kalau saya ngomong ndak kamu goro, anak saya makin ndak percaya sama saya dan dia mungkin keluar dari rumah. Saya sudah kehilangan Yusuf. Kalau saya makin keras, saya kehilangan 10 anak saya. Maka kata Nabi Yakub, sabar itulah yang paling terbaik, dan aku serahkan Allah yang menolong saya terhadap apa saja yang mereka sifatkan, omongkan itu. Itu yang diucapin oleh Aisyah. Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Allah lah yang akan menolong, Allah zat yang akan menolong kami. Alamat tasifun, terhadap apa saja yang diomongin oleh semua orang ini, yang disifatkan terhadap saya. Masya Allah, itu aja yang diomongin oleh Aisyah. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu alamat tasifun. Terus ke tempat tidurnya udah. Begitu turun ayat, langsung turun ayat, 10 ayat. Ummu Rumman ibunya datangin Aisyah. Kata dia, kumilah Rasulullah, bangun, datangi Rasulullah, bangun, datangi Rasulullah. Nopo terus Aisyah, boten. Nopo, sik mangkel, krono mau diomongi, kon lek selingkuh ngomong. Aisyah, boten. Saya nggak mau. Masya Allah. Tapi terus Aisyah nopo, kata Aisyah, siapa saya ini? Saya ini perempuan hina. Kok sampai sebegitunya Allah memuliakan saya, membela saya, sampai 10 ayat turun hanya untuk membersihkan nama saya, kata Aisyah. Sopo aku ini? Makanya syukurnya sampai nangis boten karu-karuan Aisyah. Kenapa? Karena Masya Allah, sing belani Aisyah niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kata Aisyah, aku itu paling banter mengharapkan apa? Kata Aisyah, Rasulullah mimpi. Ini ndak Rasulullah mimpi, 10 ayat turun. Allah, bayangin, itu namanya wa akidu kaida. Wah, kalah lagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat, banyak sekali kaid yang dilakukan itu. Tapi Allah cuma menyuruh apa? Kata Al-Quranul Karim, wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Mahala itu biarkan, kasih waktu tangguh, kasih waktu tangguh, biarin, kasih waktu tangguh sebentar lagi, kasih waktu tangguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya gini, kita ini kan sering kalau ada musuh yang nyakitin kita ini tidak sabaran, so kepuk na wes lah gitu doh. Apalagi lihat Nabi Muhammad ini bukan seminggu, 13 tahun. Jangan bayangkan ya, 13 tahun itu Allah hanya menyuruh, udah Muhammad, tenang aja. Ya tenang aja, udah tenang aja, beres, tenang aja. Tapi dia ini ngalah, iyo, tenang, aku roh. Seperti kita ini misalnya ya punya bapak, terus ada tetangga nyakitin kita dan segala macam, terus lapor bapak kita, anu ya, iyo sih aku roh, mari ini gampang kok tak anu ya. Bapak dia ini anu, iyo aku roh, tenang aja kon. Tenang aja, engkau tak anu ya. Tapi Pak anu mana? Iya tenang. Kira-kira kita yang ditenang-tenangin bisa tenang? Bukan tenang, kurang ngajar. Islah bapak kesuwen ngomong tok bapak itu. Ngeten toh? Sekarang bayangkan. Itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tidak apa-apa, kasih tangguh mereka, orang kafir itu.
Aku kasih masa tangguh sebentar saja. Ruwaida itu kasih waktu tangguh sebentar aja. Nah, apa maksudnya? Gini, kata para ulama. Yang pertama, ada mufassirnya, amhilhum ruwaida. Jadi yang pertama, Allah membiarkan sebentar, dibiarkan saja. Karena bukan dibiarkan, bukan untuk tidak dibalas pada waktunya, boten. Jadi dikasih masa tangguh terus, ada banyak tujuannya. Satu, tujuannya karena meskipun Allah itu memang sifat Allah itu mengadabnya nanti yakiduna kaida, tapi yang pertama Allah itu hanya melakukan kaid. Nanti ada orang pikirannya gini, kaid itu kan pada dasarnya menipu, Ustaz. Karena kan bikin rencana. Masa Allah kok menipu? Misalnya, masa Allah kok berbuat jelek? Yakiduna itu kan kejelekan, innahum yakiduna. Tapi Allah kok membalas wakidu kaida, kata yang pertama maknanya. Jadi Allah itu hanya berbuat kaid kepada orang yang menyakitin orang Islam, berbuat kaid. Karena itu seperti sebenarnya adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Sama seperti kayak beginilah. Kalau saya tidak meluluskan mahasiswa saya, itu bukan karena saya jelek. Ya krono jawabanmu nyene elek. Lah piye terus gitu maksudnya. Jadi jangan alamatkan keburukan tetap kepada Allah. Ya, mosok jenengan terus ngarani itu Pak dosen ora bener yo, jelek yo. Mosok saya ndak diluluskan. Lah iya wong jawabanmu koyo ngono to. Ya dan seterusnya. Jadi itu impact saja dan Allah hanya memberikan sebagai respon saja. Bukan aktif. Jadi kalau orang itu tidak aktif, ya tidak bisa kita menganggap orang itu jelek, kan begitu. Seperti orang membawa kasus ke hukum, iku jelek, mosok ngono digonyong polisi. Ya iya wong awakmu mateni anakku. Dan seterusnya. Itu respon saja, ya. Mereka nyakitin orang mukmin, Allah membela orang mukmin dengan cara wa akidu kaida. Nomor satu, ya, karena itu tidak boleh. Yang kedua, kenapa dikasih tamhil ini, dikasih tenggang waktu? Karena, masya Allah, kalau merencanakan 3 ayat surat Al-A'la ini, samun setengah 6. Yang kedua adalah ngasih tangguh. Kalau orang kafir itu beriman kepada Allah. Orang kafir itu menyadari kesalahannya. Itu. Nah, tetapi yang terakhir juga, ini juga siksaan juga, tamhil itu. Para ulama misalnya Wahatut Tafsir misalnya menjelaskan yang dimaksud dengan tamhil di sini famahilil kafirina amhilhum ruwaida adalah idraj, dikasih pelan-pelan oleh Al-Qur'anul Karim, di spoil, ya. Sanastadrijuhum kalau kata Al-Qur'anul Karim, ya, istidraj, ya, dikasih di pelan-pelanin tapi ujungnya dahsyat, kan lebih parah toh gitu. Itu mending digepuk aja wis, nah gitu toh. Saya sering nyontohin istidraj itu, misalnya saya bilang kepada istri, ayo nanti malam saya ajakin kamu makan malam yang di restoran paling mahal, pakai candlelight misalnya. Mangan wena candlelight, mari makan terus dek sepurane ya. Sejak saat ini saya ceraikan kamu. Wah, ngoten. Itulah mulai mau apa Mas? Alah apa kok dijak sing anu? Sing mangan sing ngene. Lah niku namanya istidraj. Istidraj itu dienakno dhisik, dibiarin kene terus blek. Lah namanya istidraj. Orang itu kalau berbuat maksiat tidak dihukum oleh Allah, dibiarkan terus. Makanya definisi idraj adalah Allah terus ngasih kamu nikmat sementara kamu terus berbuat maksiat. Namanya istidraj. Makanya hati-hati kalau awak kok sukses terus ya, padahal ya ndak tahu sholat. Kabeh kok enak terus aku ya. Istidraj. Jangan-jangan itu, hati-hati, pelan-pelan. Seperti karena istidraj dari kata darajah. Darajah itu anak tangga, masuk ke dalam bahasa Indonesia derajat. Istidraj itu kita dinaikkan tangga oleh Allah.
Dienakno terus, dan dhuwur dijungkrakno, blek ngoten. Namanya istidraj. Dari kata darajatan. Itu anak tangga, karena anak tangga itu darajatan ula, darajatan tsaniyah, terus darajah. Tadarruj, apa artinya tadarruj? Bertahap, namanya tadarruj. Secara bertahap, tadarrujan, ya, bertahap. Makanya istidraj bertahap, tidak langsung dihukum oleh Allah. Geneng noy. Kalau Ustaz Nu'man ngasih contoh lebih menarik lagi. Anjing dikasih dia dikasih kurungan, terus dikasih tali di sininya. Talinya panjang 2 kilo. Terus dilepasin kurungannya itu. Anjingnya menyangka, wah saya sekarang bebas lari dia. Awalnya pelan-pelan dia lari, jalan, lihat kanan kiri, nggak ada orangnya ini. Oke, makin kenceng, terus dia merasa free. Yes, saya bebas, lari sekencangnya. Dia nggak sadar, habis 2 kilo ngapain dia? Mati dia. Ya dah. Karena dia nggak sadar, seperti wah sedang lari sekencangnya, nggak ada orang. Dia nggak sadar kalau ada ikatan di lehernya yang terhubung di sana. Terus dia merasa aman, lari kenceng, setelah 2 kilo mati dia. Namanya istidraj. Orang itu digituin sama Allah, diulur, terus kan didi, aneh kan ya. Namanya istidraj. Itu ayat ini. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, Al-Quran. Jadi satu sisi yang memang kita tahu, jadi menarik ya, perbuatannya Allah itu satu perbuatan tapi banyak manfaatnya. Ya, satu manfaat buat kesempatan untuk tobat, satu kesempatan untuk hukuman makin parah, macam-macam maknanya nih. Famahilil kafiruna. Yang dituntut buat Rasulullah apa? Yakin, sabar, tetap fokus pada dakwah. Orang nyakitin oke, memang harus kita, tapi tetap mau. Kata para ulama, kapan amhilhum ruwaida itu? Perang Badar. Ada yang menyatakan nanti yaumul kiamah, karena menurut Allah hidup di dunia ini pendek. Ya, meskipun orang menyangka ini lama, tapi menurut Allah ya sa'ah, yaitu yaumul kiamah itu qaribah. Meskipun orang-orang yahsabuna, mereka menyatakan ba'ida wa narahum qariba, tapi kami melihatnya pendek saja hidup di dunia ini, dan seterusnya. Karena itu kata Al-Quran, udah biarin dia, sebentar saja dia bersenang-senang, habis ini dia akan sengsara. Karena itu lihat, saya ulang lagi terakhir, jadi surah ini ada 2 bagian yang semuanya saling berinteraksi, dan indah ayat surah ini. Bahkan ada banyak kalimatnya yang diulang 2 kali. Yang pertama at-tariq 2 kali, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Yang kedua kata roja, ya, Quran menyatakan innahu ala raj'ihi laqadir was-sama'i dzatir roja 2 kali. Yang ketiga ekspresi kekuatan. Kalau yang di Al-Quran kekuatannya menyatakan wa ma huwa innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. 2 Quran menyatakan kekuatannya. Dia fasl, dia bukan hazl. Tapi ketika Allah menyebutkan kelemahan manusia juga dengan 2 kata, fama lahu min quwwatin wala nasir. Sama-sama 2. Yang ketiga kata kaid diulang juga 2 kali. Innahum yakiduna kaida. Allah membalas kaid 2 kali. Yang terakhir kafirina ruwaida. 2 kata mahal. Semuanya 2. Karena Allah mau mengkomparkan 2 keadaan. Sekarang look at, kata Allah, lu manusia, aku bersumpah dengan langit itu yang memiliki tarik, kamu itu ada yang mengawasi, kamu lemah, dan kalau kamu nanti dibangkitkan dari kuburan, semua amalmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu kamu la quwwah wala nasir, kamu punya kekuatan. Sekarang kata Allah, hanya satu, aku bersumpah lagi. Ya, dan ulang lagi sekarang sama Allah. Ya, kamu itu bisa kuat dengan apa? Al-Quranul Karim. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Kalau kamu sudah kuat nanti, ya, mereka itu, kamu kan kuat, mereka melakukan apapun saja,
mereka akan lemah. Innahum yakiduna kaida, dan mereka semuanya tindakannya itu semuanya juga akan dibalas oleh Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi matching surat ini, surah At-Tariq. Nggih, niku mawon ngapunten, sebenarnya saya mempersiapkan surah Al-Alaq. Saya tadi dari jam 2 belajar tafsir surat Al-Alaq, ternyata masih surat At-Tariq, nggih ngapunten, tapi semoga ada manfaatannya dan Allah yajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.